Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah pernyataan yang terdengar sederhana, tapi ternyata menyimpan konteks yang jauh lebih besar. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana jika sebuah ancaman keras bukanlah awal dari konflik, melainkan tanda bahwa perang sebenarnya sudah berjalan jauh sebelumnya? Di saat banyak orang fokus pada ucapan Donald Trump tentang menghantam Iran dalam 2-3 minggu, ada satu hal yang jarang disadari. Serangan sebenarnya sudah terjadi, balasan juga sudah berlangsung. Jadi, yang sedang kita lihat bukan ancaman, tapi fase lanjutan dari konflik yang belum menunjukkan tanda berhenti. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Karena setelah ini, kita akan melihat bagaimana 3 kekuatan besar bergerak, dan kenapa situasi ini bisa berkembang ke arah yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Banyak orang mendengar ucapan Donald Trump seolah perang besar baru akan dimulai 2-3 minggu lagi. Kesan itu terdengar masuk akal, karena kalimatnya sangat keras dan disampaikan dengan nada yang menekan. Tapi kalau urutannya dibuka pelan-pelan, pernyataan itu justru muncul ketika konflik sudah bergerak lebih jauh. Jadi yang sedang kita lihat bukan ancaman pembuka, melainkan tanda bahwa tekanan yang sudah berjalan sedang dinaikkan ke level berikutnya. Awalnya harus dilihat dari 28 Februari 2026. Pada tanggal itu, Amerika Serikat dan Israel memulai gelombang serangan ke Iran. Ini penting, karena sejak titik itu konflik tidak lagi berada di wilayah saling ancam lewat pidato atau sinyal politik. Serangan sudah benar-benar terjadi. Artinya, saat nama Trump kembali muncul di akhir Maret, panggung perang sebenarnya sudah terbentuk lebih dulu. Publik hanya lebih cepat menangkap kalimat keras daripada kronologi yang melatarinya. Lalu masuk ke 31 Maret 2026. Pada hari itu, militer Israel menyatakan operasi terhadap Iran siap dilanjutkan selama berminggu-minggu ke depan. Kalimat ini bukan sekedar bahasa moral untuk menunjukkan ketegasan. Ini adalah sinyal bahwa Israel merasa fase operasi belum selesai, target belum dianggap tuntas, dan tekanan militer masih akan dipertahankan. Dengan kata lain, sebelum Trump bicara soal menghantam Iran sangat keras, dari pihak Israel sudah lebih dulu ada pesan bahwa medan konflik ini belum mendekati penurunan. Baru setelah itu, pada 1 April 2026, Trump menyampaikan bahwa Amerika akan menghantam Iran sangat keras dalam 2-3 minggu ke depan. Disinilah banyak pembacaan menjadi keliru. Ucapan itu sering diperlakukan seperti garis start, seolah semua baru akan dimulai setelah kalimat tersebut keluar. Padahal saat ia berbicara, operasi militer sudah berjalan, ritme tekanan sudah terbentuk, dan semua pihak yang terlibat sudah bergerak berdasarkan logika perang, bukan lagi logika peringatan. Yang membuat pernyataan Trump lebih menarik adalah konteks tambahan yang menyertainya. Pada hari yang sama, ia juga menyinggung Selat Hormuz dan dampaknya terhadap harga energi. Ini menunjukkan bahwa yang sedang dipikirkan Washington bukan semata serangan sebagai aksi militer, tetapi juga bagaimana perang ini menyentuh jalur minyak, pasar global, dan beban politik di dalam negeri Amerika sendiri. Jadi kalimat keras itu tidak lahir di ruang kosong, ia lahir ketika perang mulai menghasilkan biaya nyata. Perbedaan antara ancaman dan kelanjutan perang ada pada waktu kemunculannya. Kalau ucapan itu keluar sebelum peluru pertama dilepaskan, artinya memang ancaman awal. Namun di sini kondisinya berbeda. Saat Trump berbicara, dunia sudah menyaksikan serangan nyata, laporan kerusakan, dan reaksi pasar. Itu sebabnya kalimat tersebut terdengar lebih seperti pemberitahuan bahwa Washington belum ingin mengendur daripada peringatan kosong yang sekedar ditujukan untuk menggertak lawan. Tekanan yang ada tinggal diarahkan, bukan lagi disiapkan sepenuhnya. Di titik inilah narasi publik sering tertukar. Orang cenderung mengingat satu kutipan yang keras, lalu menempatkannya sebagai awal cerita. Padahal dalam konflik seperti ini, urutan lebih penting daripada volume suara. Siapa berbicara lebih keras belum tentu menjelaskan siapa memulai fase terbaru. Yang menjelaskan justru tanggal, pergerakan militer, dan sinyal resmi yang keluar berurutan dari masing-masing pihak dalam rentang beberapa hari sebelum ucapan itu disorot luas publik. Begitu memasuki pertengahan Maret 2026, arah konflik mulai terlihat semakin jelas. Pada 14 Maret 2026, Amerika Serikat meluncurkan serangan besar ke lebih dari 90 target militer Iran di Hark Island. Targetnya bukan sembarang lokasi. Yang disasar adalah fasilitas penyimpanan ranjau laut, bunker rudal,
dan infrastruktur yang berhubungan langsung dengan kemampuan Iran mengganggu jalur energi di kawasan. Ini bukan sekedar serangan simbolis, ini adalah upaya untuk memotong kemampuan strategis Iran dari akar paling pentingnya. Beberapa hari setelah itu, pada 22 Maret 2026, Israel melanjutkan tekanan dengan menyerang pangkalan militer di Teheran serta fasilitas produksi dan penyimpanan senjata. Polanya mulai terlihat berbeda. Amerika cenderung menekan kapasitas militer yang berkaitan dengan kontrol wilayah laut dan ancaman energi, sementara Israel bergerak lebih spesifik, menyasar titik-titik yang berhubungan langsung dengan produksi dan penyimpanan senjata. Dua pendekatan ini berjalan paralel, bukan saling menggantikan. Lalu masuk ke 31 Maret 2026, tekanan itu tidak berhenti. Amerika kembali menghantam lokasi manufaktur dan riset utama Iran. Di hari yang sama, Israel menyatakan telah menyelesaikan serangan terhadap sekitar 20 fasilitas produksi senjata dan 1 lokasi riset dan pengembangan. Ini memperlihatkan bahwa fokus serangan sudah bergeser, bukan lagi sekedar menghancurkan apa yang sudah ada, tetapi juga berusaha memutus kemampuan Iran untuk terus memproduksi kekuatan militernya di masa depan. Namun situasi menjadi jauh lebih kompleks, karena dari pihak Iran tidak ada tanda mundur. Pada 10 Maret 2026, Iran sudah mulai menyerang pangkalan militer Amerika dan misi diplomatik di kawasan Teluk. Ini menunjukkan bahwa respons Iran tidak terbatas pada wilayahnya sendiri. Mereka langsung mengarahkan balasan ke titik-titik yang dianggap sebagai perpanjangan kekuatan Amerika di kawasan. Kemudian pada 21 Maret 2026, Iran meningkatkan skala serangan dengan menembakkan rudal jarak jauh ke pangkalan gabungan Amerika dan Inggris di Diego Garcia, serta menyerang wilayah dekat Dimona di Israel Selatan. Ini menjadi titik penting karena jangkauan serangan mulai melebar dan menunjukkan bahwa Iran masih memiliki kemampuan untuk menjangkau target yang jauh dari wilayah utamanya. Situasi terus memanas. Pada 29 Maret 2026, serangan Iran merusak pesawat radar Amerika di Prince Sultan Air Base di Arab Saudi. Lalu pada 30 Maret 2026, rudal Iran menghantam Tel Aviv. Ini bukan lagi serangan terbatas, ini sudah menjadi pesan langsung bahwa Iran siap membalas secara terbuka, termasuk ke pusat-pusat penting Israel. Pada 31 Maret 2026, sebuah tanker minyak di kawasan Teluk juga mengalami kerusakan akibat serangan. Ini menambah dimensi baru dalam konflik, karena jalur energi global mulai ikut terdampak. Artinya, perang ini tidak hanya berdampak pada militer, tetapi juga mulai menyentuh ekonomi global. Dari rangkaian ini, terlihat satu pola yang tidak bisa diabaikan. Setiap tekanan yang diberikan selalu diikuti dengan balasan. Tidak ada jeda panjang, tidak ada fase diam, semua bergerak cepat dan saling menyesuaikan. Ini yang membuat konflik berubah menjadi dua arah, bukan lagi satu pihak menekan dan pihak lain bertahan, tetapi kedua pihak sama-sama aktif mengirim sinyal melalui tindakan nyata di lapangan. Memasuki akhir Maret 2026, arah konflik mulai masuk ke fase yang lebih sulit dibaca. Bukan karena serangan berhenti, tetapi karena hasil dari setiap tekanan belum benar-benar terlihat jelas. Pada 27 Maret 2026, laporan menunjukkan bahwa Amerika baru bisa mengonfirmasi sekitar sepertiga dari arsenal rudal Iran yang berhasil dihancurkan. Angka ini penting, karena menunjukkan bahwa meskipun serangan terus dilakukan, kemampuan inti Iran belum sepenuhnya lumpuh. Di saat yang sama, Iran masih mampu meluncurkan serangan dalam skala yang signifikan. Pada periode yang sama, Iran menembakkan belasan rudal dan drone ke wilayah Uni Emirat Arab dalam satu gelombang. Ini menjadi sinyal bahwa kapasitas balasan mereka masih aktif. Artinya, tekanan yang diberikan belum cukup untuk menghentikan kemampuan operasional Iran di lapangan. Masalah utamanya bukan hanya pada jumlah senjata yang tersisa, tetapi juga pada ketidakpastian lokasi. Banyak fasilitas Iran berada di bawah tanah, tersebar, dan tidak sepenuhnya terdeteksi. Ini membuat setiap serangan tidak pernah benar-benar memberikan kepastian hasil. Bahkan ketika satu lokasi dihancurkan, masih ada kemungkinan fasilitas lain tetap aktif dan siap digunakan kembali. Dalam kondisi seperti ini, tekanan militer tidak langsung menghasilkan keunggulan yang menentukan. Sebaliknya, konflik justru masuk ke pola yang lebih panjang. Setiap serangan menjadi bagian dari upaya melemahkan, bukan mengakhiri. Ini yang membuat situasi terlihat stagnan. Padahal di balik itu, tekanan terus meningkat.
Pada 2 April 2026, pernyataan dari militer Iran mempertegas arah tersebut. Mereka menyebut bahwa balasan yang akan datang bisa lebih luas dan lebih menghancurkan. Ini bukan sekedar retorika, ini adalah sinyal bahwa Iran tidak melihat dirinya berada dalam posisi tertekan hingga harus mundur. Justru sebaliknya, mereka menunjukkan kesiapan untuk memperluas skala respons. Di sisi lain, dampak konflik mulai terasa di luar medan militer. Harga minyak dunia mengalami kenaikan, dengan Brent menyentuh kisaran di atas $100 per barel. Ini terjadi karena gangguan di kawasan Teluk, terutama di sekitar Selat Hormuz. Jalur ini menjadi sangat sensitif, karena sebagian besar perdagangan minyak dunia melewati titik tersebut. Setiap gangguan langsung berdampak ke pasar global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada 3 negara yang terlibat langsung. Efeknya sudah menjalar ke sistem ekonomi global. Negara-negara lain mulai merasakan tekanan, baik melalui harga energi maupun ketidakpastian pasar. Ini membuat konflik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar konfrontasi militer. Di titik ini, pernyataan Trump pada 1 April 2026 menjadi lebih mudah dipahami, bukan sebagai ancaman yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari tekanan yang ingin dipercepat. Ketika hasil belum terlihat, biasanya tekanan tidak diturunkan. Justru sebaliknya, ditingkatkan untuk memaksa perubahan. Inilah fase yang paling rawan dalam sebuah konflik. Ketika serangan sudah terjadi, balasan terus berjalan, tetapi tidak ada hasil yang benar-benar menentukan. Dalam kondisi seperti ini, setiap pihak cenderung menambah tekanan, bukan menguranginya. Dan ketika tekanan dari beberapa arah bertemu dalam waktu yang bersamaan, yang muncul bukan penurunan, melainkan peningkatan intensitas yang sulit dikendalikan. Konflik ini tidak lagi bergerak dalam pola sederhana. Serangan sudah terjadi, balasan terus berjalan, dan tekanan justru semakin meningkat tanpa hasil yang benar-benar menentukan. Setiap langkah bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga soal waktu, ekonomi, dan ketahanan masing-masing pihak dalam menghadapi tekanan yang terus bertambah. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.